Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah akhwat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bertemu di pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab ini ya. Insya Allah kita sampai pada apa namanya? Huruf ya. Kita melanjutkan yang huruf. Waktu itu kita sudah membahas bersama pada pekan yang lalu tentang unsur-unsur penyusun penyusun jumlah mufidah, di mana kalimat itu ya unsur-unsurnya yang ya terdiri dari isim, fi'il, dan huruf ya. Atau lebih gampangnya kalimat itu, kata itu di dalam bahasa Arab itu tidak akan keluar dari tiga unsur ini. Ya, kalau nggak isim, ya fi'il. Kalau nggak isim dan fi'il, ya dia huruf. Baik, nah kita sudah membahas ciri khas dari isim dan juga ciri khas dari fi'il. Ah, ini, ini dipakai. Diambil, diambil. Sebentar. Baik. Kemudian waktu itu kita masih belum selesai ya tentang ciri dari apa isim ya, ciri dari fi'il. Yang terakhir yaitu bisa diberi nun taukid. Apa akhwat? Bisa Bisa diberi non diberi taukid. Non nun taukid. taukid. Baik. Nah, kalau misalnya yang tak tak nisakinah sebelumnya bisa diberi tak tak nisakinah itu khusus untuk fiil madhi. Oke ya? Itu khusus untuk fiil madhi. Adapun yang bisa diberi nun taukid itu untuk fiil mudhore dan fiil amr. Fiil mudhore dan fiil amr. Ya, jadi fiil ada tiga tuh. Fiil mudhore, fiil madhi, maaf fiil madhi dulu, kemudian fiil mudhore, baru fiil amr. Oke, yang bisa kemasukan bisa ditaruh tak taknis ini pada fiil mana? Fiil madhi saja. Adapun nun taukid di sini bisa untuk fiil mudhore dan juga untuk fiil amr. Oke, ya, itu dulu yang fokuskan. Kita fokuskan. Kemudian nun taukid itu apa? Ya, jadi bisa ditulis. Yuk kita tulis bareng. Nun taukid itu adalah bentar. Ya, nun taukid adalah nun tambahan. Nun tambahan, oke, yang memberikan penekanan, penegasan. Oke, yang memberikan penegasan pada fiil itu pada fiil itu sendiri. Oke ya. Di sini apa namanya? La inna contohnya di sini ya. Sebelum kita masuk ke contoh, nun taukid itu dibagi dua. Ini untuk ini apa namanya? Untuk ada biar ada gambaran aja ya. Dibagi menjadi dua. Nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah.
Oke ya. Jadi sebenarnya fiil ini kalau nggak dikasih taukid ya biasa-biasa aja. Oke ya. Tetapi dia kemasukan nun taukid ya, mau negasin gitu loh. Misalnya saya sedang pergi. Ya kan? Kemudian saya negasin ke Mbak Nur Hidayah nih, kalau saya itu benar-benar pergi. Ya saya bisa kasih nun taukid di situ. Oke ya. Atau saya rajin. Ya, saya mau ngasih tahu nih kalau saya itu benar-benar rajin. Oke, kita bisa nambahin nun taukid. Bisa difahami ya? Nah, nun taukid di sini, nun taukid bisa masuk atau berlaku untuk fiil mudhore dan fiil amr. Oke? Berarti nggak berlaku untuk fiil maldi. Walaupun memang ada sih sesekali, tapi normalnya memang fiil mudhore dan fiil amr. Oke? Adapun untuk tak taknis sakinah khusus untuk fiil maldi saja. Oke? Tak taknis sakinah di sini nggak berlaku untuk fiil mudhore dan nggak berlaku untuk fiil amr. Oke ya. Jadi dia fungsinya untuk memberikan penegasan, oke, meyakinkan suatu fiil itu. Oke. Nun taukid sakilah kembali lagi. Tadi kan dibagi dua nih. Nun taukid sakilah dan nun taukid khafifah. Nun taukid sakilah di sini kita apa namanya gambarannya atau apa sih bentuknya gimana? Nun yang bertasdid di belakang fiil. Nun yang bertasdid di belakang fiil. Kalau nun taukid khafifah, nunnya sukun. Nunnya sukun. Oke. Mbak, maaf, boleh ulang dikit, Mbak? Halo? Jelas nggak suara saya yang lainnya? Jelas, Mbak, cuma Jelas, jelas. Jelas, Ulangin tapi ya. kecepatan Mbak Vina. Kecepatan, Nak. maaf, Oh, agak nggak nangkep. oke. Jadi kita lagi ngomongin nun taukid nih. Ini kan masih masih ciri khas dari fiil nih. Oke ya? Ciri khas dari fiil kan bisa didahului dengan kod, bisa didahului dengan saufa, bisa didahului dengan sa. Oke, bisa diberi tak taknis sakinah dan bisa diberi nun taukid. Oke. Ciri fiil ini tidak bisa untuk isim. Oke, tidak boleh untuk isim, maaf. Oke, yang qad, saufa, sa, dan tak tanis sudah kita singgung pada sepakan yang lalu. Ya, sekarang kita ngomongin tentang bisa diberi nun taukid. Ya, nun taukid ini kapan bisa diberi nun taukid pada fiil yang mana nih? Pada fiil mudhore dan fiil amar. Bisa difahami ya? Pada fiil mudhore dan fiil amr. Oke ya. Adapun yang sebelumnya dan tak taknis sakinah hanya ya untuk fiil maldi saja. Oke, dari sini insya Allah paham? Bisa ditangkap ya? Iya, Mbak. Insya Allah, Mbak. Baik. Nun taukid fungsinya apa sih? Fungsinya untuk memberi penegasan. Ya, kayak tadi saya bilang, saya itu pergi, saya sedang pergi gitu. Nah, saya mau negasin ke Mbak Retno, biar Mbak Retno percaya, saya benar-benar pergi nih. Nah, kita bisa nambahin nun taukid. Oke? Atau saya sungguh-sungguh kok belajarnya gitu. Tapi untuk menegaskan banget, menegaskan lagi kalau saya itu benar-benar belajar, sungguh-sungguh belajar gitu. Maka kita bisa nambahin nun taukid. Oke, dari sini insya Allah mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian nun taukid itu ada dua pembagian nih, ada dua macam nih. Nun taukid tsaqilah dengan tanda tasdid nun, karena kita ngomongin nun nih, maka ya hurufnya nun. Tapi dikasih tasdid. Nah, itu dibilangnya nun taukid tsaqilah. Oke. Kemudian ada lawan kata dari tsaqilah itu khofifah yang ringan. Tsaqil itu yang berat, yang khofifah yang ringan. Nun hanya sukun saja. Nunnya hanya sukun nunnya yang sukun saja. Nunnya hanya sukun saja, oke? Tapi baik sakilah atau khofifah itu dua-duanya itu untuk negasin aja, cuma levelnya aja yang sedikit berbeda. Ya. Kalau yang sakilah itu terlalu kuat, ya,
terlalu apa? Terlalu kuat. Khofifah ya sedikit aja levelnya, turun sedikit. Baik. Nah, dia ditaruh di belakang fi'il. Nun taukid itu ditaruh di belakang fi'il. Ya, sebentar. Contohnya, ya. Contohnya kata fi'il adhebu. Kita kasih contoh yang fi'il mudhari aja dulu, fi'il amrnya kapan-kapan. Adhebu. Oke. Adha, adhebu. Artinya apa adhebu ya? Artinya apa? Maaf, adhebu. Saya pergi. Saya Pergi. sedang pergi. Oke. Adhebu, pergi. Nah, kayak saya bilang ke Mbak Nur Hidayah, kalau saya itu benar-benar sedang pergi. Ya, kita bilangnya az, az, yang tadinya adhabu menjadi adha, beh, kemudian dikasih nun tasdid. Adhaban. Mbak Nur Hidayah, adhaban. Oke, aku loh bener-bener sedang pergi. Mbak Nur Hidayah, kayak gitu. Adhaban. Oke, Mbak Vina, nah, maaf boleh digedein nggak Mbak Vina? ap- Kekecilan itu kayaknya nggak bisa baca. nggak bisa kalau Maaf. yang ini nggak bisa, Mbak. Kalau Oh, yang udah. belakang ini nggak bisa, emang segini. Oke, gimana? Oke. Adhabanna. Adhabanna itu saya sedang benar-benar pergi. Kayak gitu. Yang tadinya adhabu, bu, pakai dhammah. Kalau kemasukan apa namanya nun taukid, maka baknya ini menjadi fathah. Yang tadinya dhammah menjadi fathah. Kemudian setelah ba dimasukkan nun taukid. Oke, nun taukid kalau pakai tasdid berarti nun taukid sakilah berarti ini. Oke, kalau nun taukid khofifahnya bagaimana? Al, ha, sama baknya difathahkan, nunnya disukunkan. Adhaban, ya, adhabanna, adhaban, kayak gitu. Oke, dua-duanya memberikan penegasan. Cuma levelnya aja yang kalau yang nun taukid khofifah sedikit ringan. Oke ya. Bisa difahami ya? Contohnya lagi, ajtahidu. Oke, contohnya lagi, ajtahidu. Ajtahidu. Oke, ajtahidu itu artinya sungguh-sungguh. Rajin. Aku loh rajin atau aku loh berusaha. Oke, ajtahidu itu aku artinya aku loh berusaha. Ajtahidu. Oke, ajtahidu fi darsi. Aku lo berusaha atau apa ya aku berusaha dalam pelajaranku itu aku berusaha. Oke. Nah, saya mau kasih penekanan kalau saya memang benar-benar berusaha. Maka ajtahi dalnya yang tadinya dhammah berubah menjadi fathah, kemudian dikasih nun tasdid kalau dia nun taukid tsaqilah ajtahi dan ajtahi dan kalau nun taukid khafifah bagaimana? Ajtahi dan oke ya? Baik. Coba sekali Teh Judit. Teh Judit Ya, mau. Tante. Iya. Oke, Tante tulis aktubu. Aktubu. Aktubu itu I'm writing. Oke, aku Mm-mm. menulis. Aku sedang menulis nih. Terus tante itu mau ngasih tahu ke Teteh Judit kalau tante ini bener-bener menulis gitu. Pak, coba dimasukkan nun taukid sakilah ak Eh, Aktubanna. ahsanti. Very good. Aktubanna. Yes, very good. Oke, aktu ya tunya pakai domah dulu ya. Aktu karena tadi kan aktubu. Aktunya Mhm. persis ya. Tiga huruf pertamanya persis. Ya, yang berubah huruf yang terakhirnya ini. Karena kemasukan nun taukid, maka huruf yang terakhirnya fathah,
Kemudian kemasukan nun taukid. Ini nun taukid kalau tante kasih syaddah atau tasydid, kira-kira nih nun taukid sakilah atau khofifah nih. Mana teh Juditnya? Kalau yang itu yang Ya, aktuban. Nah, ketika tante pakai nun pakai tasydid nih nunnya. Kira-kira nun taukid sakilah atau nun taukid khofifah nih? khofifah Sakilah kalau bersyaddah. atau kira. Ya, kalau bersyaddah, tahu syaddah kan? Syaddah itu yang kayak Iya, number three tapi tidur. Ya, kayak gitu. mm-mm. Ya, itu namanya syaddah. Nun yang bersyaddah di sini kita bilangnya nun taukid tsaqilah. Oke ya? Kalau nun taukid khafifah dia nggak bersyaddah. Berarti nunnya hanya sukun saja. Oke, kalau nun taukid khafifah berarti kita bilangnya gimana ya? Teh Judit. Aktuban. Ahsanti, very good. Aktuban. Udah, ya. Mau ngasih tahu kalau aku loh bener-bener nulis nih. Oke ya. Insya Allah bisa difahami ya. Terima kasih Teh Judit. Yang lainnya bisa difahami insya Allah. Ini nanya, Ya. kapan kita harus, eh, bukan harus ya maksudnya, Mm-mm. menjadikan dia jadi nun taukid yang sakila atau khafifah. Maksudnya dia harus jadi apa? Sakila atau jadi khafifah itu karena apa dan bagaimana tuh Mbak Vina? Enggak, kalau dalam Al-Quran pasti ada maknanya ya. Tersendiri kenapa Allah memakai nun taukid khafifah, kenapa Allah memakai nun taukid tsaqilah, pasti ada maknanya. Tapi kalau kita keseharian untuk ngomong sih terserah kita mau milih yang mana, terserah. Tapi levelnya memang kalau kita gemes banget, geram banget mau memastikan, mau ngasih tahu ke dia kalau kita bener-bener ini loh, nah kita pakai yang nun taukid tsaqilah. Hmm. Tapi kalau nun taukid khafifah juga sebenarnya sama aja untuk memastikan aja, tapi levelnya di bawah nun taukid Sakilah. Itu aja sih. Kita bisa bebas milih. Tapi kalau dalam Al-Quran pasti dalam segi balaghahnya, segi maknanya berbeda itu. Ada 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 perbedaannya meskipun sedikit. Insya Allah bisa difahami ya. Oke. Ala kuliah ini aja hanya gambaran aja. Udah ditulis? Mohon responnya. Ya, Udah. Mbak Vina. Baik. Nah, kita kembali lagi ke nih apa namanya? Nih contohnya latu laun. Nah, latu belawunnah. Nah, ini ada nun tasdid, nun taukid, sakilah. Latu belawunnah. Kalian itu loh akan benar-benar diuji, diberi, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Oke? Padahal apa? Dalam harta kalian, dalam diri kalian, oke? Dalam anak-anak kalian, ya. Pasti akan ada ujiannya, pasti akan diuji oleh Allah. Latu belawunnah, ya. Di sini Allah Ta'ala menggunakan fi'il mudhari'nya menggunakan nun taukid tsaqilah. Begitu pula dengan ini layah baton. La in asyrokta, kalau kamu itu, ya, kalau kamu itu syirik, ya, syirik kepada Allah, layah batonna amaluk. Amalmu itu loh, selama kamu hidup, ya, selama kamu hidup akan sia-sia. Layah batonna akan rusak, pasti benar-benar akan rusak. Nggak hanya rusak gitu saja, pasti benar-benar akan rusak, nggak berguna. Oke, hancur, ya sia-sia. Nah, di sini Allah menggunakan nun taukid tsaqilah dan masih banyak ya. Banyak apa namanya contoh-contohnya di dalam Al-Qur'an. Ada juga firman Allah Ta'ala la yu'adzibannallahul munafiqin. Allah loh benar-benar akan memberi azab kepada orang-orang munafik. Munafik di sini adalah yang hatinya mengingkari Islam. Ya, yang mengingkari Islam atau wala yasbironna atau wala nasbironna maaf wala nasbironna ala ma adaitumuna kami loh maksudnya para rasul akan benar-benar bersabar terhadap apa yang kalian ganggu ya. Para rasul kita ketahui ya cobaannya banyak, mereka banyak mendapat gangguan ya. Terlebih orang-orang yang menentang para rasul ini ya kan memberikan celaan, hinaan, gangguan ya apa namanya perbuatan perkataan kepada para rasul ini dan para rasul ini mengatakan wala nasbiron
kami akan benar-benar bersabar. Oke? Dan masih banyak contoh yang lain. Ya, Mbak Vina, lihat, ya. mau nanya dong kalau Latu Blaun, nah, dia berarti kalau sebelum kena Sakilah bentuknya apa? Kok Latu ke dia pakai lau. itu La, domah? la, iya, latu Hmm. tunya itu nanti ada fi'il mabni lil majhul, ada fi'il yang pasif, ada fi'il yang aktif. Nanti akan ada pembahasannya. Oke. Oh, oke oke. Misalnya menulis, ditulis. Oke. Misalnya aku tak tubuh itu aktif, menulis. Siapa yang menulis kamu? Ya. Nanti kalau ditulis tuk tabu. Kayak gitu. Oke, ada pembahasannya Mbak Vini. Mbak Vini kan yang ngomong? Sumaya? Oh, Mbak Bukan. Sumaya. Oh iya, Mbak Sumaya. Oke, Mbak Sumaya. Baik. Insya Allah ada pembahasannya ya di situ ya. Jadi fiil pun ada ya kayak bahasa Indonesia aja sih. Ada ada aktif, ada apa? Pasif. Nah, di sini artinya kalian itu benar-benar loh akan diuji. Oke? Diuji. Baik. Insya Allah bisa difahami. Ala kulihal ya. Apa namanya? Untuk ciri khas dari fiil, ini ada kode. Ya, kalau kode saufa sa itu berada di depan fiil, oke. Adapun tak taknis sakinah dan nun taukid ada di belakang fiil. Dari sini insya Allah bisa difahami ya. Baik. Kemudian masuk ke huruf ya. Masuk ke huruf ya. Tadi kan kita sudah singgung kalimat di dalam bahasa Arab atau kata di dalam bahasa Arab itu tidak akan keluar dari tiga ini ya. Kalau enggak isim ya fi'il, kalau enggak dua-duanya ya dia huruf. Nah, huruf itu apa nih? Bahasa Arabnya juga al-harfu ya. Al-harfu ya huruf. Harf adalah kalimat, kalimah di sini maksudnya kata yang tidak memiliki arti kecuali setelah berhubungan dengan kalimat yang lain. Dalam arti kalimat atau huruf di sini nggak bisa berdiri sendiri. Tiba-tiba saya bilang fi, yang artinya di, ya. Tiba-tiba saya bilang ala, di atas, ya kan. Kemudian tiba-tiba saya bilang ila, kepada, ya. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada sebelumnya, sesudahnya, kayak gitu. Ya, biar menjadi makna yang makna yang dimengerti, dipahami. Oke, dia ada artinya, tapi nggak bisa berdiri sendiri tanpa ada isim setelahnya, oke, atau fiil sebelumnya, seperti itu. Oke, nah ciri-ciri huruf gampang. Ciri-ciri huruf ya kalau dia nggak memiliki, ya, pertama di sini disebutkan dulu, tidak memiliki makna yang lengkap jika dia berdiri sendiri. Oke ya, jadi dia harus ada isimnya, ada fiilnya, ya. Kemudian tidak bisa menerima ciri-ciri isim dan fiil. Jadi dari ciri-ciri fiil dan isim itu tidak berlaku untuk huruf, tidak berlaku untuk huruf. Jadi nggak bisa nih ila yang tadinya ila misalnya. Jadi ilan nggak bisa. Ya, atau saila ada apa di belakangnya di sebelumnya dikasih sa nggak akan mungkin. Oke ya, atau kode ilah nggak bisa, ya kan? Saufaan nggak bisa, ya nggak bisa dia, nggak bisa menerima ciri dari isim dan fi'il. Oke ya. Nah, beberapa contoh huruf di sini disebutkan ada satu, dua, tiga, empat, lima, sembilan ya. Padahal huruf sendiri itu kurang lebih ada 80 huruf. Ya, kurang lebih ada 80 huruf, tapi tenang nggak perlu kita hafal. Ya, kalau kita bisa membedakan ini fiil, ini isim, udah itu adalah kalau kalau bukan isim dan fi'il ya ini adalah huruf. Jadi santai saja. Ya, di sini disebutkan ada min artinya dari. Oke, bisa ditulis. Min artinya dari. Ala artinya di atas. Lam artinya belum atau tidak. Lam artinya belum atau tidak. Ila artinya ke atau kepada. Summa artinya kemudian. Hal artinya apakah? Hal artinya apakah? An artinya dari, ya. Sebenarnya an, ila, oke, ala mempunyai makna banyak, ya. Ini normalnya aja. Oke, ini normalnya aja. Fa
artinya. Kemudian juga atau maka boleh bisa kemudian atau bisa maka ya. Wa artinya dan. Oke, Wa di sini juga maknanya banyak ya. Wa ini banyak macamnya juga. Oke, tapi normalnya wa artinya dan. Ya, kita Mbak yang Vina tadi an itu dari ya Mbak Vina? ya An. dari ya dari normalnya artinya dari. Oke ya. Tapi dia bisa punya arti banyak, bisa arti sebab, bisa arti melewati, bisa arti banyaknya kalau kita pelajari ini bab pembahasan ini, setiap huruf ini. Baik. Ya normalnya an itu dari. Ya, kalau misalnya kita baca hadis nih, an Aisyah radhiyallahu anha, an Aisyah, oke, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Abi Hurairah. Oke, artinya normalnya ya dari. Oke ya. Fi masuk nggak Mbak? Apa? Fi. Ah, Fi. V masuk huruf, bisa ditulis Masuk V. hurufnya. Ya masuk. Banyak huruf itu ada 80-an. Ada 80, Mbak. Banyak. Oke. Bisa dimasukkan V, bisa. Oke. Apalagi yang sebelumnya. Nanti dengan apa proses belajar kita akan menemukan, oh ini loh huruf. Oke. Yang ini dihafal dulu nih. Ada 9 ini tambah V tadi dihafal dulu. Ini termasuk huruf. Dihafal plus arti-artinya. Baik. Ini tugasnya hafalkan ciri-ciri isim. Nah, ini tolong dihafalkan banget karena nanti akan berkaitan dengan ke bab-bab selanjutnya. Oke ya. Kalau kita masih bingung di sini, apa namanya, yang belum bisa membedakan ciri-ciri khasnya, ya akan kebingungan juga. Tapi insya Allah khair ya. Masih ada waktu untuk kita pelajari pelan-pelan. Ya, hafalkan ciri-ciri isim, fiil, dan huruf harf yang sudah Anda ketahui. Yang kita ketahui dulu aja. Oke ya. Nah, di sini disebutkan carilah dua contoh isim, fiil, dan harf berdasarkan ciri-cirinya. Baik, yuk kita bisa alif lam, tanwin, kasroh, huruf jar, huruf nida yang untuk isim. Qad, saufa, sa, tak, taknis, taukid, PR-nya ya, bisa dicari ya. Kemudian huruf tadi bisa disebutkan. Oke, sekarang saya stop dulu di sini sebentar. Hmm. Hmm. Ini bagaimana? Nah, ini stop share dulu sayanya. Saya share di sini. Keluar yang baru? Ada Quran ya? Mbak. Iya. Ini surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah ya adalah surat pembuka dari Al-Quran di dalam mushaf. Surat yang pertama dari 114 surat itu yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Al-Fatihah sendiri ini artinya pembuka. Fatihah itu pembuka. Oke, surat Al-Fatihah punya banyak nama, di antaranya ada Ummul Kitab, ibunya kitabnya, Ummul Quran, ibunya Al-Quran, karena pokok-pokok isi di dalam isi Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah juga. Oke ya. Kemudian dia terdiri dari 7 ayat ya, dimulai ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan kata waladhdallin. Baik, adapun amin itu tidak termasuk ayat di dalam surat Al-Fatihah. Oke, amin itu artinya ya Allah istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Karena di sini memuat doa. Ketika kita bilang iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Itu doa, ya Allah, kepadamu lah ya Allah, kepadamu saja ya Allah. Kami ini menyembah. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kepadamu saja loh kami memohon pertolongan, meminta pertolongan. Ihdina, ya Allah, tunjukkanlah kami. Tunjukkanlah kami kemana nih? Ke arah apa nih? As-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Jalan itu kan banyak ya, tapi di sini kita meminta jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Jalan yang lurus tuh jalan yang seperti apa sih? Jalan sirotol dijelaskan di ayat selanjutnya yang terakhir ini. As-sirotol mustaqim itu adalah sirot alladhi, jalan yang an'amta, yang kau berikan kenikmatan, an'amta alaihim, kepada mereka. Mereka-mereka ini siapa sih? Selain ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yang kau beri kenikmatan adalah orang-orang yang ini, selain siapa ya?
orang-orang ya selain ghairil maghdubi alaihim yang enggak engkau murkai ya yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya mereka bukanlah orang-orang yang diberi kenikmatan ya dan tidak diberi petunjuk kepada jalan yang lurus waladhdallin dan juga bukan orang-orang yang sesat ya ghairil maghdubi alaihim kalau kata ulama tafsir di sini adalah orang-orang Yahudi waladhdallin dan orang-orang yang sesat orang-orang Nasrani dan juga agama-agama lain selain apa namanya agama kita yang benar yaitu agama Islam. Oke ya. Ini adalah doa. Maka setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin kita ya dianjurkan untuk mengatakan amin yang artinya ya Allah istajib kabulkanlah doa doa kami. Oke ya. Nah, Al-Fatihah di sini karena sering kita baca ya di dalam surat-surat kita karena termasuk rukun salah satu rukun dari sholat ya. Sholat kita setiap rakaatnya harus membaca surat Al-Fatihah ini ya. Nggak sah sholat kita kalau kita nggak membaca surat Al-Fatihah. Oke. Dan ketika membaca surat Al-Fatihah pun juga nggak bisa kita hanya mengimik-imikkan mulut kita saja tanpa telinga kita mendengar hanya nggak ada suaranya. Paling tidak telinga kita itu mendengar apa yang kita baca. Itu baru sah. Oke, jadi nggak cuma di dalam hati ataupun hanya mengiming-imingkan saja ketika kita membaca surat Al-Fatihah karena ini merupakan rukunnya. Jadi paling tidak kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, telinga kita mendengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke ya, biar sholat kita sah. Oke ya. Baik. Di sini kita nggak akan semua kita bahas. Yang kita ketahui saja dari ciri-ciri isim kalau ada, kemudian dari ciri-ciri fiil kalau ada, kemudian kalau kita lihat huruf yang sudah kita ketahui bisa kita apa namanya tulis juga, baca juga atau ambil juga. Baik, yuk kira-kira nih Mbak Vini atau Mbak Naila ya ada Mbak Naila? Iya, Mbak Vina. Baik. Yuk, kira-kira yang ayat pertama nih, menurut Mbak Naila nih, yang kelihatan aja, ya, yang kelihatan aja, ya. Mana yang isim? Alhamdulillah. Ayat pertama dulu, Mbak Ayat Naila. pertama ya Bismillah. Kok jadi Alhamdulillah? Hmm. Oke, ya. Bismillahi, Oke. huruf jar, Oke, mana huruf jarnya? bi, Ba, ya. Tadi ba. yang huruf tadi ada ini enggak? Apa namanya? Ada huruf baknya enggak? Bisa Enggak ditambahin? ada. Maksudnya bisa ditambahin, oke? Bisa ditambahin huruf ba, ya. Namanya huruf jar. Huruf juga ada banyak macamnya ya nama-namanya ya. Oke, ba ini huruf. Oke, selanjutnya yuk Bismillahirrahmanirrahim. Ba sudah lihat. Oke, apalagi yang bisa dilihat? Hmm, isim majrur. Oke, isim mana? Eh, Ya, Bismillahi. bisminya, isminya. Dia bi, kemudian ismi. Bi sama Oh, ismi. ismi. Itu ada sebenarnya ada alifnya, tapi dihapus ya karena sering dibaca ya. Bismillah. Ya, jadi alifnya langsung kayak nggak sudah langsung aja Bismillah. Tapi sebenarnya dia ba kemudian ismi ya dengan nama Allah. Oke ya. Ismi, isminya di sini huruf apa? Isim ya. Isim. Setelah, nah waktu itu sudah kita singgung ya huruf ya kalau ada huruf jar ya sudah kita tulis belum nggak sih Udah, oke udah Mbak Vina. ya bila kita menemukan huruf jar maka kata setelah huruf jar itu dinamakan isim majrur sudah pasti isimnya Majrur. oke nah isimnya ini sudah pasti isimnya Hmm, nah isimnya apa ya, namanya majrur majrur. oke udah ketemu ba sama ismi oke mana lagi Allah, Allah ya. Kalau kita lihat apa ciri khas dari isim itu kan berharokat kasroh, ya enggak? ya, ya, Allah, nah Allahi ini hi. Nah, karena kalau dia enggak berharokat kasroh, ya dia bisa fiil, ya domah misalnya. Tapi kalau berharokat kasroh itu sudah pasti ciri khas dari i isim, oke? isim. Tapi kita nggak boleh mengatakan Allah di sini benda isim benda, enggak bisa. Allah kita bilangnya isim, dia berupa lafal jalalah.
Oke, yang berhubungan dengan Allah, kita langsung bilangnya lafal jalalah Allah. Oke ya, lafal jalalah Allah. Baik, ya. Dan sudah kita singgung juga, isim tidak melulu isim kata benda. Itu gampangannya gitu loh. Ketika kita bilang isim ya kata benda gampangannya. Tapi isim itu banyak macamnya juga. Ya, oke. Allah karena ciri khasnya ada kasrohnya. Oke, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kira-kira apa ya, Mbak Naila? Idofah. Ngapain idofah? Mana yang idofah? Ar-Rahman Mudah. idofah. Oh, Kita nggak Ar-Rahman. ngomongin idofah, nggak Oh, enggak, ngomongin kayak apa. Kita ngomongin apakah dia isim, Ar fiil, atau Ar-Rahman. mm, Ar-Rahman isim Mbak Vina. Ar-Rahman isim. Kenapa? Ada alif lamnya di depan. Selain itu ada apa juga? Oh, Berharokat kasroh. kasroh, iya. Kasroh. Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Tentunya ini ada alasannya ya. Ini karena kita ngomongin isim fi'il aja ya. Oke ya. Allah isim, Ar-Rahman juga isim, Ar-Rahim juga isim. Ismi juga isim, ba apa huruf. Nah, sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim sebelumnya sebenarnya ada fi'il dan fa'il yang terhapus. Kenapa? Ya, karena kita nggak bisa tiba-tiba dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Harus ada sebelumnya. Sebelumnya apa? Abtadi'u. Aku loh memulai. Memulai apa? Boleh memulai membaca, boleh memulai mengerjakan sesuatu, boleh memulai menghafal. Dengan memulainya dengan apa dulu loh? Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum ada Bismillah itu, ya, ada fiil fa'il yang termahduf. Termahduf itu terhapus. Yang takdirnya apa? Aqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Aku lo membaca dengan memulai membaca Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u, aku lo memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bisa difahami ya dari sini ya? Ya, Mbak Baik. Vina. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Naila. Sama-sama, Mbak Vina. Sekarang, ya, Mbak Fitra, yuk. Ya Mbak Vina. Oke, yuk ayat kedua. Kita nggak ngomongin Oke. idhofah dan apa aja ya. Kita ngomongin kira-kira ini isim fiil huruf kah gitu. Yuk, ayat kedua. Alhamdu itu isim Oke, kenapa ya? karena dia beral Oke, ada dan alif lamnya. ada alif lamnya. Oke. Kemudian dia itu domah. Eh, Nggak ngaruh, nggak ngaruh. Bukan karena domah iya. atau apa. Mm-mm. Oke, domahnya Oh, karena dia mubtada nanti. Oke ya, karena ada alif lamnya. Ya, iya, ada mubtada. alif lamnya. Oke, Kalau kemudian alif mana lamnya lagi? Mm-mm. Mana Mbak Fitranya? lillahi Mbak. Oke, lillah ini terdiri dari huruf jar juga. Lam, lillah, lam. Iya, Ini huruf jar. dalam. Kemudian lafal jalalah Allahi. Karena kemasukan huruf jar, li, ya kan, maka Allahnya hi. Oke, Iya. isim majrur ya. Isim majrur yang berupa lafal Allah. Oke, yuk, mana lagi? Mbak Fitra. Alaminnya Mbak. Alam. Robbil alamin. Iya, Robbinya juga Itu isim. isim. Robbinya juga Iya, isim. Karena dia kasroh. Robbi Oke, kasroh al-alamin juga isim. alam. Karena Karena dia ada al alnya lah. langsung aja, ya langsung aja alif lam, oke ya. Jadi di sini dia isim yang huruf hanya ada satu lam saja. Bismillah juga semuanya isim yang huruf cuma ba saja. Oke, masih Ar-Rahman Ar-Rahim. Yuk ini gampang banget. Ar-Rahman Ar-Rahim juga isim Mbak. Isim Ahsanti ada alif lamnya dan dia berharokat kasroh. Maliki juga isim ya, ada berharokat kasroh. Yaumi kasroh. Ad-dini alif lam dan berharokat kasroh. Ini isim. Oke ya. Terima kasih Mbak Fitra. Baik, Mbak Maisi mau mencoba. Mbak. Baik. Iya karena abu dua iya karena stain. Kira-kira nih. Kira-kira mana nih? Oke, saya tebak aja. Nak budu. Nak budu di sini kira-kira fiil kah atau isim kah atau huruf kah, Mbak Maisi? Nak budu. Mana Mbak Maisinya? Iya Mbak. Hmm. Nak budu kira-kira dia isim kah?
Hmm, Enggak ya, nak budu dia enggak isim ya. Eh, dia enggak ada fiil. tanwinnya, dia enggak ada alif lamnya, Mm, dia enggak apa namanya enggak berkasroh, ya kan? Dia mm, juga bukan huruf. Nak budu itu artinya kami menyembah. Ya, berarti di sini adalah fiil. fi'il. Nah, bisa ditambahin lagi ciri dari, yuk kita tulis yuk. Bisa ditambahin mana tadi? Ciri. Oke, saya kasih tahu clue-nya. Fi'il mudhari, ciri dari fi'il mudhari itu apabila salah satu huruf depannya, oke, oke, dari empat huruf ini. Empat huruf Anita. A, ni, nun, ya, ta, Anita. Atau Anaitu. Ya, terserah mau Anaitu atau Anita atau na'aita, na'aitu terserah. Yang jelas ada empat huruf ini nih. Ini clue dari fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari itu depannya nggak akan keluar dari empat huruf ini. Depannya kalau nggak hamzah, kita bilangnya a di sini tuh hamzah, alif hamzah, seperti azhabu yang artinya saya yang pergi. Kalau nggak alif hamzah, ya nun, nadhabu, kami yang pergi. Kalau nggak alif hamzah ataupun nun, ya ya. Yadhabu, dia loh yang pergi. Kalau nggak gitu, tadhabu. Ya, kamu loh, kamu laki-laki loh yang pergi. Tah, ya nggak akan keluar dari empat huruf ini. Oke ya. Kalau nggak a, seperti adhabu, ya. Nadhabu pakai nun. Kalau nggak hamzah, nun, ya, ya. Yadhabu, Iya, tabung, tadhabu. tabung. Oke, jadi fi'il mudhari ini hanya untuk fi'il mudhari saja. Jadi fi'il mudhari itu depannya itu pasti salah satu dari empat huruf ini. Empat huruf ini apa? Anita singkatannya. Anita, a, a, ni, ni, ya, ya, ta, Anita. Oke ya. A untuk aku, na untuk kita, ya untuk dia laki-laki, ya. Ta untuk dia perempuan. Dia perempuan bisa atau untuk kamu laki-laki bisa. Kamu bukan dia laki-laki ya, kamu laki-laki. Oke ya. Nah, Mbak, kalau ulang Mbak, maaf. iya. Yang ini tadi, Mm-mm. aku, terus apa lagi Mbak? Aku, nah, kami, kita, ya, iya, dia laki-laki, ta, dia perempuan atau kamu laki-laki. Oke, yang ta. Oke ya. Nah, di sini nak budu pakai nun nih. Nah, nak budu kami lo menyembah. Kalau aku yang menyembah, a budu. Kalau kamu laki-laki yang menyembah, tak budu. Kalau dia laki-laki yang menyembah, ya budu. Oke? Tapi karena kita semuanya sebagai makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menyembah, maka kita menggunakan nah budu. Oke? Iya ke na'budu. Oke ya, fix ya. Jadi na'budu di sini ya fi'il. Begitu pula dengan nasta'in. Nasta'in juga fi'il, tepatnya fi'il mudhari. Na'budu, nasta'in. Nasta'in itu artinya kami memohon bantuan, memohon apa namanya pertolongan. Oke, ini fi'il mudhari. Oke, kemudian ihdina abaikan dulu as-sirata. Yuk, mana Mbak Messi masih? Iya, Mbak. Ya, as-sirata ini gampang nih. Yuk, as-sirotol mustaqim. As-sirata kira-kira isim kah, fi'il kah, atau huruf kah? Gampang nih, nggak usah tahu artinya nggak apa-apa ini. Sudah kelihatan. Ada alif lamnya, sudah pasti apa? Mana Mbak Messi? Isim, Mbak. Isim. Kalau ada alif lam sudah pasti isim. Begitu pula Isim. dengan al-mustaqim. Ada alif lam. Sudah pasti apa, Mbak? Isim. Isim. Ahsanti. Oke. Sekarang yang ayat 7. Yuk, mana yang isim? Cari yang mana yang isim? Kira-kira nih. Gampang nih. Yang ayat 7. Cari aja yang isim.
Alma alma Al-maghdubi. Ya, ada alif lamnya sama al-dholin. Ada Alin. alif lamnya. Oke, meskipun alladzina ini juga isim tapi isim mausul namanya ya, enggak belum kita bahas. Oke ya. Baik. Mungkin sampai di sini dulu apa namanya perjumpaan kita. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Allah taala alam bisawab. Terima kasih atas Terima kasih perhatiannya Ustazah. ya. Jazakumullah khairan kasiron. Sebentar saya tinggal dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.